Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu episode yang ke-40. Kali ini ada yang berbeda karena kami langsung dari studio IPedia. Apakah itu IPedia? IPedia adalah IPedia channel berita baik untuk kita semuanya. Nah, kita akan bersama-sama di sini untuk melanjutkan perjalanan kita. IPedia obrolan Dapur Ibu akan menjadi salah satu segmen acara di IPedia Berita Baik, dan tunggu berita kami apa saja yang ada di IPedia Berita Baik. Baik, hari ini bagaimana kabarnya ibu-ibu dan keluarga Indonesia semuanya? Apakah semakin nyaman dengan kondisi yang ada saat ini karena kita hampir mengalami perubahan-perubahan yang sangat dahsyat? Dan apakah Anda merasakan kebahagiaan Anda menjadi versi yang berbeda? Mendapatkan versi kebahagiaan yang berbeda, mendapatkan indikator kebahagiaan yang berbeda setelah mengalami proses perjalanan bersama dengan teman-teman di pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya Anda, tidak hanya kita negara Indonesia, tapi 124 negara sedang mengalaminya bersama. Dan pasti kebahagiaannya sekarang bisa digeser sedikit. Hari ini kita akan berbicara, ngobrol bareng di obrolan Dapur Ibu tentang bagaimana sukses dan bahagia. Yang mana dulu sebenarnya? Bahagia dulu atau sukses dulu? Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Mbak Sri Mutiara Hadi dari Lombok, apa kabar Mbak? Ada Mbak Divinofta Safrinda, Mbak Putri Rizky Arlita dari Garut, apa kabar? Sudah hadir di sini ya. Kemudian Mbak Maisaroh Al-Alia dari Purwakarta. Dah, kita akan bersama-sama ya untuk bisa melihat, dan teman-teman bisa langsung komen di sini. Ada Mbak Maria Ulfa juga, ada Mbak Vina Queen Saat Vinci, apa kabar? Dan Bunda Iva dari Bau-Bau. Oke, tidak berlama-lama akan saya panggil teman ngobrol kita di obrolan Dapur Ibu untuk bisa menambah semuanya semakin seru. Iya, inilah dia Pak Dodi Marianto ya. Biru-biru Pak Dodi. Yes. Kita sekarang pakai brand biru nih. Langit biru, langit cuaca biru. Jangan lupa di obrolan Dapur Ibu. Ya. IPedia seru. IPedia seru. Kita baru kali ini masuk ke IPedia, studionya IPedia ya. Yep. Dan ini bakalan menjadi sarana teman-teman untuk berekspresi. Ini beranda kita. Beranda kita mau ngobrol bareng dan kita mau belajar bareng di sini ya. Ya, ngobrol tentang apa di IPedia ini nanti kita di IPedia itu ada berita-berita baik yang ada di sana yang dikumpulkan, mulai dari apa? Sosok baik, pendidikan baik, keluarga baik, komunitas baik, gizi baik, dapur baik, semua serba baik. Halaman rumah baik. Halaman rumah yang baik seperti apa? Kemudian kita juga ada event-event baik itu seperti apa? Ya. Nah, kita bangun surga kita dengan hal-hal baik. Ya, betul. Hal ini. Ya. Oke Pak Dodi, tadi di awal saya sudah memberikan intro nih Pak Dodi. Kan selama pandemi ini tentunya kita mengalami perubahan ya, perubahan yang dialami oleh semua orang, bahkan di 124 negara ini terdata gitu ya, mengalami hal yang sama. Nah mungkin dulu kebahagiaan kita, saya mungkin ya kebahagiaannya adalah ngumpul nih banyak orang. Wah itu saya bahagia banget kalau udah ngumpul banyak orang, ketemu di kota A, kota B, kota C. Tiba-tiba sekarang
tidak bisa karena pandemi gitu kan, tidak bisa karena pandemi. Akhirnya lama-kelamaan saya menggeser kebahagiaan saya, gitu. Menggeser kebahagiaan saya ternyata bertemu dengan pokcoy, bertemu dengan kacang panjang, aneka benih, bertemu dengan benih, terus bertemu dengan semua hewan-hewan yang ada di sini, itu membuat saya juga ternyata saya bahagia ternyata yang selama ini tidak saya lihat gitu. Kok bisa? Padahal dulu Bunda tidak suka dengan itu. Betul, iya. Awalnya saya memang nggak suka karena saya merasa itu tuh ribet banget gitu. Urusan-urusan yang kayak gitu saya merasa belum muncul passion saya di situ gitu. Dulu merasa ribet banget. Ribet banget. Ketika dijalani ribet beneran nggak? Ribet sebenarnya memang ribet, tapi kok saya bahagia gitu Pak Dodi. Oh, bagaimana nih? Ini kan sama-sama ribet nih. Dulu merasa ribet. Ternyata ketika dijalani ribet beneran. Iya. Jadi mengapa dulu tidak bahagia? Kok sekarang bisa menjadi bahagia? Betul. Karena kalau dulu ribetnya itu kayaknya itu beban. Itu kayaknya beban gitu. Kalau saya itu disirami ya tanamannya ya waktu kecil ya itu kayaknya ibu tuh senang banget dengan tanaman, kemudian saya itu kalau sore diminta untuk siram-siram tanaman. Itu menurut saya itu beban buat saya karena waktu main saya berkurang gitu ya. Kemudian setelah berumah tangga Pak Dodi juga senang tanaman, kemudian saya kalau harus merawat tanaman-tanaman itu saya mungkin bisa, tapi saya merasa itu beban. Saya merasa beban, saya merasa ribetnya itu ditambah dengan beban, gitu kan. Sehingga sekarang ini bergeser, muncul kesadaran dari saya bahwa ternyata indah, ternyata enak, ternyata saya senang, muncul minat yang luar biasa. Kemudian ribetnya masih sama, ribetnya nggak berubah, tapi kok rasanya bahagia. Jadi dulu itu tidak bahagia karena Ibu meminta. Ada yang menyuruh pihak luar. Dulu tidak merasa suka karena seolah-olah meskipun saya diam, seolah-olah saya memerintah untuk ikut berkontribusi. Sekarang senang karena dari dalam. Tumbuh dari dalam. Kok bisa tumbuh dari dalam? Tumbuh dari dalam, iya ya. Karena yang pertama anak-anak sudah nggak ada. Anak-anak sudah nggak ada itu. Saya senang main sama siapa gitu kan, nggak ada, mana teman-teman sekarang nggak bisa ketemuan kita gitu kan, mau main sama siapa lagi gitu kan. Kemudian yang ada di depan saya itu tanaman, yang ada di depan saya itu dapur. Yang ada di depan saya itu ikan, kura-kura, gitu kan. Ikan, kura-kura, kupu-kupu, burung Pak? Burung hantu yang ada di sini, gitu kan. Itu yang datang ke sini, gitu kan. Selama ini mungkin mereka datang. Iya, betul. Artinya dulu mereka ada. Dapur sudah ada. Tanaman sudah ada. Burung-burung itu dari dulu juga di situ. Iya, betul. Lalu mengapa sekarang? Saya melihatnya kalau dulu Pak Dodi, itu saya melihatnya asal melihat. Asal melihat, tanaman kamu ada di situ, dapur kamu ada di situ, gitu kan. Deh, tidak berada dalam hati. Gitu. Jadi barangkali para ibu dan bapak sekalian, kalau anak-anak kita itu diminta untuk belajar susah, itu karena barangkali kita sebagai orang tua memintanya untuk belajar. Iya, mungkin. Ketika dulu anak-anak itu kita suruh bangun pagi subuh sulit, kita suruh bersih-bersih rumah ketika pagi hari sulit. Itu barangkali karena kita memintanya kepada anak-anak. Jadi ada faktor luar yang memaksanya untuk melakukan sesuatu, sehingga anak-anak tidak menjadi gembira di dalamnya. Betul. Lalu ketika kasusnya Bunda tadi adalah ketika itu muncul dari dalam, ada keperluan untuk, kalau Bunda senang bermain dan sekarang tidak ada teman bermain, lalu yang ada teman bermain adalah burung, tanaman, dapur yang kemudian bisa dijadikannya teman bermain, maka itu menjadi sebuah kegembiraan. Betul. Jadi dengan sedikit menggeser sudut pandang, bahwa yang tadinya biasa-biasa saja ternyata menjadi teman bermain, itu bisa menghasilkan kegembiraan. Bagaimana dengan belajar pada anak-anak? Bisakah kita menghadirkan rasa gembira pada proses belajar anak-anak? Bisakah kita menghadirkan rasa gembira pada kegiatan
anak-anak sehari-hari, membersihkan mandi, kemudian membereskan tempat tidurnya, membersihkan ruang belajarnya sendiri. Bisakah kita menghadirkan juga rasa bahagia? Barangkali kita tidak perlu mengubah faktanya, kita tidak perlu mengubah bentuknya, kita tidak perlu mengubah penampakannya, tidak juga perlu mengubahnya dengan perabot yang lebih mahal dari yang sudah ada. Kita hanya perlu menggeser sedikit sudut pandang untuk dapat menghadirkan sebuah kegembiraan. Yang seperti apa sudut pandangnya, itu perlu dicari. Dicoba satu, tidak sukses, geser lagi. Belum sukses, geser lagi. Sehingga ditemukan, sama-sama menemukan. Asiknya seseorang itu adalah apabila bisa menemukan. Bukan kalau kita menyebut dilolohi gitu ya, disuapi saja, disuapi, tetapi bisa menemukan momennya sendiri. Itu akan sangat menggembirakan. Iya, betul. Jadi kalau Bunda ini dari dulu ya sudah melihat saya dengan tanaman. Jadi cocok banget kalau sama almarhum ibu saya. Kalau sudah diminta, Bu, minta tolong itu di ini kan, iya dikerjakan. Tapi wajahnya tidak berbinar-binar. Tidak sumringah. Iya. Sekarang ini ya Allah, sehari itu tanaman bisa pindah 3 kali. Hanya untuk membantu si tanaman itu agar tidak terpapar matahari terlalu banyak. Kalau buat saya sebagai petani yang sudah lebih lama, itu gampang sekali. Tinggal saya siapkan paranet, itu sudah. Air hujan tidak akan terlalu banyak, matahari tidak akan terlalu tinggi. Bunda tidak, dipindah itu pagi hari di sini. Kemudian siang hari kena matahari digeser. Saya tahu sebentar lagi juga matahari juga akan bergerak dan tempat itu akan panas lagi, tapi saya diemin aja. Dan betul, menjelang sore itu udah dipindah lagi, digeser lagi. Karena kan harus kena matahari. Iya betul. Tapi barangkali itu kegembiraan. Kegembiraan. Dan saya tidak hendak mengusik kegembiraan itu dengan mengatakan saya boleh dikasih aja paranet. Nanti itu memang betul secara teknis, tapi akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kegembiraan. Mindah-mindah tanaman itu menggembirakan. Kalau buat saya gembira nggak? Gembira, lucu banget gitu. Saya petani yang tidak punya ladang, tidak punya sawah, tapi punya fotografer pribadi. Karena Pak Dodi bahagia. Dan bagusnya Pak Dodi adalah tidak ngasih wejangan gitu. Ngasih wejangan ke saya bahwa beliau memang lebih ahli di bidang tanaman gitu. Beliau lebih ahli di bidang tanaman, tapi ketika saya mulai asik mengeksplorasi hal baru yang di bidangnya, beliau mengunci mulutnya, kemudian tenang dia melihat saya berproses. Nah, itu membuat kebahagiaan saya subur Pak Dodi. Kebahagiaan dibandingkan dengan kok kayak gitu, caranya nggak gitu, salah, yang ini. Saya masih langsung meletakkan lagi gitu. Itu kan. Setelah saya menginstall my new chip gitu. Jadi the latest chip gitu pada kepala saya. Nama chipnya itu nama chipnya adalah the perfection is inside the imperfection process gitu. Jadi saya tidak lagi menuntut kesempurnaan. Jadi saya pikir ketika kemudian Bunda itu menanam kacang panjang nih ceritanya. Kacang panjang itu kan merambat ya. Itu ya ditanam di pot, ya saya biarin aja ditanam di pot gitu. Kemudian esok pagi sudah bingung harus dirambatkan kemana, terus nyari bambu dipatok-patok. Ya saya diem aja. Paling sebentar lagi itu adalah kolam ikan saya akan tertutup oleh deretan kacang panjang itu. Saya hanya perlu mengubah bagaimana cara saya memandang kolam ikan itu sehingga kolamnya tetap indah dan kacang panjangnya tetap berada di situ. Dan saya tidak perlu memaksanya bahwa kolam ikan saya harus bersih dan tidak terhalang pandangannya. Enggak apa-apa. Paling kacang panjang 3 bulan kemudian juga sudah harus diganti lagi dengan yang baru, tinggal saya bilang besok pindah ke sananya gitu. Iya, ini penting banget soalnya saya tuh merasakan bahwa andai kata semua anak Indonesia muncul kebahagiaannya seperti saya bahagia belajar seperti ini, kan keren banget ya Pak Dodi. Ada sesuatu yang
di dalam chip saya itu rangkaian di dalam chip, the perfection inside the imperfection proses itu adalah kesadaran bahwa seorang anak itu akan banyak belajar, bahkan mungkin lebih banyak belajar dari kesalahan dibandingkan dari hal yang selalu benar. Betul. Seorang anak akan banyak belajar dan bahkan mungkin lebih banyak belajar itu dari kegagalan dibandingkan dari kesuksesannya. Nah, manakala kita masih cukup kuat sebagai orang tua dan mengizinkan anak-anak berbuat salah, mengizinkan mereka gagal. Ketika kita kuat, kita masih ada kemauan untuk membantu dan kita mengizinkannya untuk berbuat salah dan gagal itu, mungkin rasa kegembiraan menemukan momen ahanya itu akan meningkat dari masa ke masa. Karena tidak hilang. Jadi momen aha itu kan barangkali ada sesuatu yang semula sepele sepele seperti menggoreng telur, bagaimana caranya agar kuningnya tidak hilang. Ketika digoreng itu kok warna kuningnya hilang atau aromanya hilang dan dia menemukan sendiri. Padahal kita sebagai orang tua sudah lama sekali tahu bagaimana cara menggoreng telur yang indah itu. Tetapi kita tidak buru-buru untuk memberitahu anak-anak bagaimana cara menggoreng telur yang baik. Dan mereka menemukan momen ahanya, wow, aku bisa menggoreng yang bagus. Lalu kita coba tidak buru-buru bilang gini, dari dulu juga sudah Bapak ajarin kayak gitu itu. Wah, kalau gitu kan langsung gini, gitu. Nah, jadi kita harus bisa berperan gitu ya. Kita menahan diri hanya cukup dengan wow, cukup. Ya, kalau Pak Dodi kayaknya kalau saya, Mas, ininya tanamannya ini, gitu, cukup dengan gitu. Lah, lucu banget toh. Dari tanaman keluar tunas, daun gitu tuh, wah bahagia sekali Bunda itu. Yes, hidup. Gitu kan, gitu. Langsung saya tuh benar-benar saya tuh menarik masa kecil saya dan saya suka ngelihat respon Pak Dodi. Tanaman itu di mana-mana kalau kurang air ya luruh dan kemudian tambahkan sedikit air dia akan tegak lagi. Bunda tuh sudah merasa menghidupkan kembali tanaman itu dengan wah bisa tegak lagi. Aku sudah putus asa tadi itu. Aku pikir dia mati. Pak Dodi ya cuma gini aja. Gitu, sambil senyum lebar gitu kan. Enggak cuma gitu, sambil bikinin kopi gitu. Keren gitu. Keren sebagai hadiah kopi. Ya, yuk minum kopi sambil menikmati tanamannya. Benar-benar ya Pak Dodi. Ya, kegembiraan kita tidak mengukur anak-anak. Memupus kegembiraan anak-anak dengan mengukurnya menurut ukuran kita saat ini. Betul. Kita mesti belajar untuk mengukur anak-anak menurut ukuran anak-anak. Jadi kalau bahasa pepatah dulu ukur baju badan sendiri. Begitu. Jadi kita mesti ukur kegembiraan anak-anak dengan level perkembangan intelektualitasnya dan kematangan pribadinya. Sehingga kemudian anak-anak tidak kehilangan kegembiraan dalam proses menaikkan level intelektualitas dan kematangan dirinya itu. Nah, kita sendiri, apa keuntungannya buat kita? Keuntungan buat kita adalah untuk merawat sisi kanak-kanak kita. Karena sisi kanak-kanak itu punya beberapa sifat unik yang akan sebenarnya boleh dibilang menguntungkan kita. Apa sifat unik yang menguntungkan kita itu? Anak-anak itu sifatnya hangat, ceria. Betul. Anak-anak ceria dan hangat. Kita itu kalau tiap hari harus berpikir sebagai orang dewasa, capek kita. Kita perlu untuk belajar berpikir dan berlaku seperti kanak-kanak sesekali, sesaat, sepotong-sepotong, membuat jeda agar kita tetap waras. Jadi tetap ceria, gembira, dan tidak suntuk, tidak gurat, kerut gininya makin tua nanti. Dainya tuh makin keriputnya makin banyak betul. Kita belajar dengan itu. Nah, apalagi sisi kanak-kanak. Sisi kanak-kanak itu ceria, hangat, lalu juga mudah memaafkan. Perhatikan anak-anak ketika mereka pagi hari berkelahi sama temannya, siang hari itu sudah main bersama. Seolah-olah sudah tidak ada hal yang terjadi tadi pagi itu. Gampang sekali untuk memaafkan semacam itu. Kita ini para orang tua menjadi lebih
justru lebih mudah menjadi pendendam. Yeah. Selalu mengingat hal yang salah pada seseorang dan lebih mudah melupakan hal baik dari diri yang bersangkutan. Sehingga hati kita lebih gampang tergores-gores dan merana. Karena yang kita ingat adalah hal buruk dari seseorang atau suatu peristiwa. Betul. Kita tidak mudah untuk memaafkan sebuah peristiwa. Melupakan jangan, memaafkan kita perlu untuk melakukan. Karena kalau kita gampang lupa, kita tidak belajar dari hal itu. Tetapi kalau kita tidak gampang memaafkan, maka kita akan ditarik-tarik dalam pilu yang berkepanjangan. Itu tidak nyaman buat diri kita. Betul. Jadi ketika kita berempati kepada anak-anak, sebenarnya kita juga sedang merawat diri kita. Rawat masa anak-anaknya ya. Iya, kita rawat sisi anak-anak kita dengan belajar mengenai dari anak-anak bagaimana mereka berperilaku, lalu bertindak, dan mengelola alam pikirannya. Iya, betul. Pak Dodi, antara sukses dan bahagia gitu ya, itu sebenarnya seperti ayam sama telur. Yang mana duluan nih sebenarnya gitu. Nah, harusnya seperti apa ini Pak Dodi? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Nah, tidak ada formula yang berlaku general dalam hal ini. Setiap orang akan menemukan formulanya sendiri-sendiri. Kalau kami ini, saya berani mengatasnamakan Septin karena ini sudah obrolan sehari-hari mengenai hal ini. Kalau kami memilih untuk membangun pattern kami sendiri. Jadi kami tidak mengizinkan untuk terperangkap pada pola atau pattern yang sudah dibentuk orang lain. Mungkin dibentuk orang lain, mungkin jamak berlaku atau disebut orang dengan alamiahnya begitu. Tapi kami dengan sadar menulis pattern kami sendiri. Ya, pilihan kami adalah bahwa kamu nggak usah pura-pura baru tahu gitu ya. Wajahnya kok kayak pura-pura baru. Gitu. Aku mendengarkan mendengarkan lagi itu harus gitu ya. Itu memang salah satu keahlian Bunda itu seperti itu. Pattern pilihan saya adalah aku pakai kata saya aja. Udah, nggak usah kami. Sadar. Pattern pilihan saya yang kemudian menjadi pilihan kami. Tetap aja balik ke sana ya. Adalah kami memilih untuk bahagia. No matter what. Jadi apapun yang terjadi, kami memilih untuk bahagia. Lepas dari itu akan dinilai sebagai sukses atau tidak, kami memilih untuk bahagia. Jadi ketika dulu hanya bisa makan atau belanja ikan asin untuk lauk, tidak apa-apa. Kami memilih untuk bahagia. Kami tidak mengizinkan situasi itu merebut kebahagiaan kami. Nah, setelah kami memilih bahagia, ternyata pengalaman kami mengatakan kesuksesan itu ikut di dalamnya. Jadi kami meletakkan kesuksesan di dalam kebahagiaan. Jadi sehingga dia mengikut dengan sendirinya dalam kebahagiaan itu. Kalau teman-teman boleh mengukur, mungkin ukuran sukses itu barangkali punya rumah. Alhamdulillah kami punya rumah. Kalau ukuran sukses itu barangkali punya mobil, ya alhamdulillah kami punya mobil. Kalau ukuran sukses bisa menyekolahkan anak-anak sampai tuntas, alhamdulillah kami bisa menyekolahkan anak-anak sampai tuntas menurut ukuran sekarang. Dan ukuran itu adalah kesepakatan kami antara saya dengan anak-anak bahwa kami akan membiayai mereka sampai batas level ini dan setelah itu mereka akan belajar membiayai diri mereka sendiri. Meskipun kami tetap tidak akan berlepas tangan dan bersiap menyiapkan segala cadangan apabila diperlukan. Dan kami memiliki itu. Jadi dari mana itu datangnya? Setelah kami bahagia. Nah, dari mana kemudian kebahagiaan itu dimulai? Ternyata yang paling berpotensi untuk membuat saya tidak bahagia adalah orang yang paling saya cintai atau sesuatu yang paling saya cintai. Itu adalah yang justru berpotensi membuat kita tidak bahagia. Jadi kalau saya sangat mencintai Septi, maka yang berpotensi membuat saya tidak bahagia adalah Septi. Gitu. Iya, perlu disebutkan bahwa
Memerah karena sebentar lagi ada podcastnya. Podcast nggak bisa melihat wajah, jadi harus disebutkan. Pipiku memerah. Pipiku memerah. Seperti sandiwara radio itu ya. Secara tidak sadar, mantili pipinya memerah. Tapi karena kulit saya hitam, jadinya ungu. Kalau kulit saya kuning langsat gitu, jadi memerah benar gitu kan. Sehingga kemudian untuk memastikan saya bahagia, adalah saya memastikan bahwa orang yang paling saya cintai itu bahagia. Yeah. Karena kebahagiaannya akan merefleksi balik kepada diri saya. Yeah. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Yeah. Dan yang paling memungkinkan itu terjadi adalah ketika saya membereskan komunikasi saya dengan Septi. Karena sederhana, komunikasi yang berawal kasih sayang pun bisa berujung musibah. Contohnya Pak? Contohnya gini-gini. Padahal apa? Bilang tuh, kok mana? Itu loh ada semut. Gitu. Ya semut kan nggak usah digituin, cukup diginiin aja. Loh ini tadi kan nanti kalau gigit gimana? Terus bales dia. Tapi kan sakit gitu. Kan gitu sakit. Loh, aku kan nggak sekeras itu gitu. Terus bilang, aku belum kayak gitu tuh sakit gitu. Nah, aku sendiri. Iya, sudahlah kemudian yang awalnya sebuah kasih sayang ungkapannya diterima secara keliru, walhasil muncullah malapetaka. Maka kemudian kami belajar untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusan komunikasi di antara kami, agar message yang saya sampaikan itu diterima secara tepat seperti yang saya maksudkan oleh Septi. Sebaliknya, saya juga belajar memahami bagaimana cara Septi berkomunikasi dengan saya, sehingga pesan yang saya terima itu sama dengan yang dia maksudkan. Dengan demikian, hal-hal yang tidak perlu terjadi. Kalau memang tidak perlu, gitu. Itu yang kami belajar. Dan alhamdulillah, dengan membereskan satu urusan ini terlebih dahulu, setidaknya 80%-an urusan saya dengan Septi selesai. Dan ketika kebahagiaan itu di antara kami selesai, rekening nol aja bahagia bareng-bareng, ngekek bareng gitu. Iya bisa gitu loh. Iya. Terus kita pegang rekening itu gini, nol. Mana ada rekening nol? Langka ini, gitu. Terus kita pajang. Iya, gitu. Kita pajang, kemudian kita selebrasi kebahagiaan. Itu sampai kalau sekarang kita bilang, anak-anak saya bilang gini, bapak sama ibu tuh sering mulatan gitu. Iya, mentertawakan diri sendiri dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah bisa mentertawakan diri sendiri, maka kebahagiaan itu nggak perlu dicari-cari. Iya. Dia hadir di sana. Betul. Karena kita seperti self-sufficient gitu ya. Tidak perlu kan, komentar orang lain mau kayak apa, terserah lah. Betul. Tetapi saya mau sampaikan sesuatu hal. Yang semacam ini akan lebih mudah kalau kita itu berada jauh dari orang-orang yang dulu pernah mengenal kita. Gitu. Jadi kalau kita masih dekat dengan keluarga atau menjadi satu, dekat dengan teman-teman satu lingkungan, kita akan sulit untuk melakukan seperti itu. Karena kita sudah punya brand dulu kala. Betul. Iya. Wong juara kelas kok dodolan kelambi gitu. Juara kelas kok jualan baju di emperan toko. Iya, nanti Mbak Mumut nggak ngerti. Iya, itu nggak bisa kayak gitu itu. Itu. Jadi juara kelas itu sepertinya harus mentereng begitu. Jualan baju itu dianggap rendah. Di kalangan kami ya, di suku Jawa itu berjualan itu termasuk kasta yang rendah. Pegawai itu keren. Pegawai itu masuk dalam kasta priayi. Itu masih seperti lebih itu. Keren yang semacam itu. Jadi orang tua kami pun masih memiliki pola gitu. Kadang masih menerima, kok dodolan ya gitu. Ya, itu kok jualan itu gitu ya. Berat untuk ini. Sehingga ketika kita ingin membangun pola kita sendiri. My new pattern atau my own pattern itu akan lebih mudah apabila kita jauh dari orang-orang yang dulu pernah mengenal kita. Lebih-lebih dari orang-orang yang terlalu atau teramat sangat mencintai kita. Karena mereka mencintai kita itu tidak akan tega melihat kita ini mengalami proses sengsara. Akan segera bersegera memberikan pertolongannya kepada kita. Yang kadang-kadang pertolongan itu kemudian sebenarnya justru menyurutkan langkah kita. Karena segala yang mudah-mudah itu tidak akan membuat kita melompat
besar. Ya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan pilih patron Anda sendiri di keluarga Anda. Mau bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia. Iya. Silahkan dipilih ya. Itu. Yang penting Anda punya indikator sukses masing-masing. Nah, gitu. Termasuk indikator bahagia. Indikator bahagia masing-masing ya. Punya indikator sukses masing-masing, indikator bahagia masing-masing gitu. Diterima. Kemudian diterima gitu. Enak. Itu yang penting banget. Wah, sudah. Akan lebih enak kalau yang menerima itu bukan hanya saya, tapi tetapi seluruh keluarga. Satu anggota keluarga, sehingga tidak ada yang satu bahagia, yang lain menderita. Ya, itu jadi seru banget nantinya kehidupan kita. Benar-benar adanya adalah bahagia sama bahagia banget. Rekening 0 itu bahagia, rekening banyak bahagia banget gitu kan. Iya. Iya, jadi salah satu kebahagiaan gitu, kami adalah jadi seru pokoknya ya. Kalau kebahagiaan Anda adalah banyaknya gelang emas di sini, ya tidak apa-apa. Nggak salah. Nah, seperti juga kebahagiaan kami adalah ketiadaan yang mengganggu. Ya, kalau saya nggak ada yang ganggu di sini, itu saya bahagia gitu. Cuma buat orang lain mungkin harus ada gitu, harus bunyi. Ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Diterima jadi, dengan teman-teman membuat sendiri-sendiri ya. Sehingga kami juga tidak awal itu susah. Berat hati. Tidak berat hati ketika harus melepas misalnya berlian yang saya pernah belikan ke Septi kemudian harus dijual untuk kebutuhan yang lain, itu saya biasa aja. Dan biar Anda tetap bahagia, jangan ngomentari orang yang indikatornya berbeda dengan kita. Iya, itu akan menjadi masalah baru nantinya. Ya. Oke, segmen 1 sudah lewat. Saya akan share dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini, Pak Dodi ya. Ini dari, gede banget. Menutup wajah kita ini. Jadi gede banget, soalnya banyak banget ya. Saya bacakan aja dulu ya. Dari Mbak Z, saya mau cerita. Jadi setiap saya nonton obrolan dapur ibu, anak kedua dan ketiga saya ikut nonton, terus melihat ibu menanam tanaman, mereka akhirnya minta ikut menanam. Sekarang saya mendampingi mereka, senang sekali ketika bibit yang ditanam mulai tumbuh daunnya. Jadi pengaruh dari hanya sering melihat apa juga bisa menumbuhkan minat ya. Iya, ibu sudah melihat, sudah mengalaminya. Tidak perlu meragukannya. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah kemudian jangan terlalu banyak menasehati, tunjukkan saja. Betul. Anak-anak akan mengikuti. Anak akan ngikutin dia gitu ya. Dan perlu dicatat ini tadi dari Mbak Maria Ulfa, the perfect insight, the imperfection. Ya benar ya Pak Dodi ya. Biar nanti nggak bingung-bingung nih ya dari Mbak Maria Ulfa nih. Pokoknya makin belibet nyebutnya makin keren lah. Iya. Makin belibet nyebutnya makin keren. Halo apa kabar Mbak Sri Handayani, desain emak. Kita main bersama nanti ya. Dari Mbak Ria Fahria, ini dari Aceh hadir juga, apa kabar? Kemudian ini ada lagi dari Pak D Lukman. Wah, Mbak Septi hebohnya kayak Bunda Nur. Saya sama Ulan nanggapin biasa aja. Mungkin kita satu angkatan, enggak, beda. Bude. Cuma kita satu perguruan, Pak. Kita sama-sama satu SMA dulu sama Bude Nur. Itu dia kakak kelas saya, gojok saya gitu kan. Di Pramuka. Ya, Pak Lukman harus lebih heboh lagi ya ngasih tanggapan Bude ya. Kok malah akhirnya Pak Lukman yang suruh berubah. Aduh, ya Allah. Iya. Kemudian dari Mbak Sri Handayani, jangan memupus kebahagiaan anak-anak dengan mengukurnya menurut standar kita sendiri. Nah, begitulah kira-kira. Gitu ya, Pak ya. Oke. Hadir lagi ini dari, sebentar saya cek lagi ya, dari Mbak Putri Rizky Amalia hadir di sini. Kemudian dari Mbak Vina Quinsa, ini ya dari Mbak Vina Quinsa, komunikasi yang baik bisa membangkitkan kebahagiaan. Oh iya. Ya, ini sangat penting ya. Iya, sangat ya. Sudah nggak usah dikomentarin. Iya. Makin panjang benar gitu ya. Sudah benar ya. Makin panjang komentar kita, makin nggak jelas. Iya, benar gitu kan. Ini dari Mbak Mesaro ini ya. Ini sebentar, dari Mbak Divinovta dulu nih. Sepertinya mudah ya Pak, komunikasi ini susah. Berapa lama proses belajarnya ini Pak? Kemana harus belajarnya? Sepanjang hayat. Oh, sepanjang hayat Mbak. Ya, karena memang nanti sebentar lagi nih, ketika usia saya makin beranjak naik, dan Bunda juga akan melewati masa setengah abadnya, pola komunikasi kami sudah akan berubah lagi nih. Betul. Jadi ketika pola komunikasi berubah lagi,
juga nanti perlu menyesuaikan lagi dengan gaya komunikasi itu. Jadi tidak akan selalu menetap dan sama. Kita perlu belajar terus-menerus mengenai hal itu. Dan kemana harus belajarnya? Kepada respon. Lihat, jadi kemampuan, gitu ya, kepada kemampuan respon, kita melihat respon. Jadi lihat saja begini nih. Kalau saya berkata begini, kok pasangan saya senang. Kalau saya berkata begitu, pasangan saya tidak senang. Artinya saya harus berbicara, ya pilih saja. Kalau mau bikin pasangan nggak senang begitu, kalau mau bikin pasangan senang begini. Untuk pesan yang sama. Kalau saya mengatakan dengan cara begini diterima dengan baik, kalau saya mengatakan dengan cara begini, saya tidak diterima dengan baik. Kalau gitu gunakan cara yang mana bisa dipilih. Jadi lihat selalu pada respon. Itu adalah bagaimana kita belajar berkomunikasi. Lalu di mana kita bisa secara intensif belajar mengenai hal itu, tentu ada buku dan kelas-kelas yang bisa membantu kita untuk mencermati pengalaman orang-orang yang sudah lebih dahulu belajar mengenai pola komunikasi ini. Ya, saya belajar banyak mengenai hal itu dari terus-menerus sejak dulu gitu. Kayaknya fokus kita hanya di komunikasi terus. Saya sejak SMA sudah fokus untuk belajar mengenai masalah komunikasi. Jadi memang nggak pernah selesai belajar komunikasi ini ya, gitu. Jadi begitu harus diteruskan ya. Diminum dulu Pak. Gitu. Ini teh istimewa nih dari Ara nih. Terima kasih Ara. Ini teh citron. Teh citron. Iya, dari Mbak Maisaro sekarang gitu ya Mbak ya, gitu ya. Sekarang kita pas banget dengan apa yang sedang dijalani bahagia dan komunikasi. Bagaimana cara agar apa yang kita katakan bisa tepat diterima oleh pasangan. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah di dalam komunikasi itu ada aspek verbal. Segala sesuatu yang keluar dari mulut berupa bunyi-bunyian kata itu, dan aspek non-verbal. Nah, verbal itu bukan bunyi-bunyian ya, kata. Kata. Nah, di dalam non-verbal itu meliputi aspek intonasi, kemudian ekspresi wajah, kemudian body language, gesture, itu berkaitan dengan aspek nonverbal. Komunikasi itu mencakup keseluruhan aspek itu. Jadi tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ketika yang verbal dan nonverbal itu selaras, maka akan saling memperkuat. Ketika yang verbal dan nonverbalnya berbeda, maka orang akan cenderung memilih salah satunya tergantung pada pengalaman sebelumnya. Mana yang lebih menunjukkan yang lebih bisa dipercaya olehnya berdasarkan pengalaman selanjutnya sebelumnya. Ya. Nah, biasanya aspek nonverbal ini menurut penelitian memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada aspek verbal. Karena orang berbohong biasanya melalui verbal, bukan melalui nonverbal. Jadi nonverbal lebih banyak lebih sedikit kemampuan untuk bohongnya dibandingkan aspek verbal. Maka orang cenderung akan menurut penelitian itu lebih percaya kepada aspek non-verbal. Dan secara umum kontribusi non-verbal itu bisa mencakup 93% sendiri dari pesan yang disampaikan, keseluruhan pesan yang disampaikan. Maka kita perlu melatih. Verbal itu cuma 7%. Maka kita perlu melatih aspek verbal dan non-verbal itu. Lalu yang kedua, setelah kita melatih hal itu agar verbal dan non-verbal ini selaras, kita juga belajar untuk mempersedikit noise, gangguan dari masalah itu. Misalnya kita perlu tahu timing, lalu tahu waktu yang baik dan tempat yang tepat. Kemudian siapa orang yang berbicara, itu juga akan menentukan hal seperti itu. Jadi kalau ini tidak diperhatikan, maka menjadi noise. Termasuk juga noise yang sifatnya lingkungan ini ya, lingkungan mati begini. Misalnya kalau kita berbicaranya saat bising di tengah keramaian gitu, itu akan lebih mudah ditangkap keliru dibandingkan di tempat yang tenang. Jadi kalau ngobrol dengan pasangan, hal yang penting jangan di terminal ya Bu ya, gitu. Jadi itu akan lebih salah persepsinya banyak sekali. Belum juga dengan lalu lalang orang itu distracting konsentrasinya. Maka pilih tempat yang tenang agar lebih bisa diterima dengan baik. Itu juga
artinya kita mengurangi noise. Noise tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menguranginya. Dalam hal ini. Betul. Gitu. Jadi kita harus paham paham apa aspek, saja ya. Komponen-komponennya dan hal-hal yang mempengaruhi sukses dan tidaknya. Lalu kita belajar untuk mengelolanya. Nanti belum lagi ada aspek emosional dalam diri, baik komunikator maupun komunikannya. Seperti saya sampaikan tadi, ada sisi kanak-kanak pada seseorang, demikian juga ada sisi orang tua pada seseorang, meskipun yang bersangkutan berusia dewasa. Jadi tidak hanya monopoli ketika dewasa, sepanjang hari kita akan berpikir sebagaimana orang dewasa. Kadang-kala kita seperti kanak-kanak, kadang-kala kita seperti orang tua. Nah, kita perlu mengenali faktor apa saja yang mengindikasikan hal itu. Nanti kita obrolkan di etapa berikutnya ya. Karena ini ada tekniknya tersendiri Bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan komunikasi dalam diri orang yang sama gitu kan. Pada orang yang sama bisa berubah-ubah gitu. Kadang manja, kadang dewasa banget, kadang jadi nenek-nenek ngasih wejangan gitu kan. Nah, jadi gimana nih prosesnya nanti di topik berikutnya. Bunda sudah sangat fasih mengenai itu, nanti bisa disampaikan oleh Bunda mengenai gantian itu. Bapak hostnya gitu ya. Nanti obrolan dapur Bapak. Yes. Sambil bersihin kompor. Betul, bukan masak ya. Kompor. Dari Mbak Mumut nih, karena banyak banget nanti kita jadi nggak kelihatan lagi gitu di sini ya. Saya menemukan ini di materi self respect Bapak Ibu. Cara saya dengan kenal diri dulu. Apa yang buat saya bahagia saya hadirkan. Apa yang buat toksik saya hindari. Padahal itu pola itu saya yang buat, dan kesuksesan saya terbaru adalah saya sudah nggak nanya lagi ke suami tentang misi keluarga. Keren. Suami bahagia, suaminya diajak nonton IPedia ya, gitu kan. Banyak suami yang merasa tenang sekali gitu ketika nggak ditanya. Nggak ditanya tentang misi itu. Dan ini perlu dikuatkan ini Mbak Barel, tidak perlu mengomentari orang lain yang punya indikator berbeda. Wah, terima kasih Mbak sudah dituliskan ya. Ini saya baca lagi nih. Betul. Lagi pula, sempat mengomentarin orang lain. Mbak Serly Arianti dari Ambon, apa kabar ya? Ibu Bapak izin bertanya, saya itu orangnya maximizer banget pada diri sendiri, bahkan pada orang lain. Bagaimana tipsnya Pak Dodi agar tidak menuntut kesempurnaan pada anak, alhasil anak tidak belajar dari kesalahan dan menemukan momen ahanya? Artinya Bunda paham bahwa Bunda itu perfeksionis. Maka kalau demikian, ciri orang perfeksionis adalah kalau tidak sesuai dengan kemauannya, dia stres. Jadi Bunda harus pastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan Bunda. Nah, bagaimana melakukannya? Buat rencana yang baik. Sudah perfeksionis nggak mau merencanakan, buyarlah semuanya. Jadi sebelum sesuatu dijalankan agar sesuai dengan harapan Bunda, maka buat rencana yang baik. Rencana yang baik itu termasuk diantaranya latihan yang baik, agar ketika berjalan semuanya perfect. Jadi janganlah mengharapkan hasilnya sempurna dengan sendirinya. Nggak bisa. Semua harus ada effort, usaha. Jadi kalau sudah tahu dirinya perfeksionis, siapkan sebelum berangkat, bikin itinerary, checklist, sehingga tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlewat. Dibuat itu. Kemudian anak-anak ketika akan bergerak melakukan sesuatu dilatih dahulu sebelumnya, sehingga nanti ketika melakukannya tidak keliru. Kalau tidak pernah dilatih, akan ada kemungkinan untuk keliru dan tidak boleh dimarahi. Sesuatu yang belum pernah kita latih kan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Catat lagi ya. Gitu, ya. Jadi kalau kita tahu diri kita perfeksionis, maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar ketika berjalan bisa berjalan dengan perfect. Betul. Gitu. Nggak perlu diubah karena perfeksionis itu bagus. Itu bagus. Kekuatan yang ada dalam diri kita. Hanya perlu ditempatkan di tempat yang tepat gitu ya. Ditempatkan dan diperlakukan, disiapkan. Jadi kalau tahu untuk senang perfeksionis itu tadi bikin rencana yang baik, bikin latihan yang baik, bikin persiapan yang baik, sehingga ketika berjalan maka berjalan dengan perfect. Para ahli, para master itu adalah orang yang perfeksionis.
Pasti perfeksionis. Pasti perfeksionis. Pasti ada perfeksionis. Iya. Maximizer-nya itu ada pasti. Gitu. Iya. Kalau tidak mungkin mereka akan menjadi seorang maestro di bidang itu. Jadi Bunda sudah punya bakat ini ya. Punya karakteristik unik, bisa menjadi seorang master. Yeah. Tetapi perlu untuk melakukan banyak kerja agar betul-betul bisa nanti menjadi master. Ya, kalau enggak stres sendiri pasti gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ibu Azaril, apa kabar ya? Mbak Dwina Oktavia, Mbak Ismi Aiman Rafida dari Bontang, Mbak Yuliana Gonjang, apa kabar ya? Dan ini ada lagi pertanyaan Pak Dodi dari Bangka Belitung juga hadir, Mbak Eni. Oke, dari Mbak Diah Ayu Kartika. Ya. Saya agak gini ya. Waduh. Assalamualaikum Ibu Bapak. Jadi sebaiknya kita les mengurangi menasihati anak yang lebih baik memberi contoh. Tapi gimana ya caranya mengajak anak umur 7 tahun untuk semangat belajar? Nah, ini. Jawabannya persis seperti yang Ibu tulis sendiri. Ya. Yaitu dengan memberi contoh. Bundanya yang banyak belajar. Kalau bundanya banyak belajar, anaknya akan semangat belajar. Izinkan anak-anak juga menemani ketika Bunda belajar. Jadi ketika Bunda sedang belajar, anak-anak menemani, jangan dianggap anak merecokin. Ketika Bundanya mengizinkan untuk anak-anak terlibat dalam proses belajarnya, dan ternyata Bundanya bahagia ketika belajar, maka anak-anak akan mengikutinya. Tapi kalau Bundanya belajarnya itu kelihatan stres, bunek dan tidak bahagia, ya enggak mau anak-anak belajar. Mana mau anak-anak akan melakukan sesuatu, Bunda aja nggak bahagia, janganlah menjalani kegiatan itu. Nanti kita juga akan tidak bahagia. Nggak bisa. Iya. Cobalah teman-teman yang mungkin masuk ke ibu profesional gitu ya, yang mengerjakan belajar tiap seminggu sekali, kemudian mengerjakan tantangan demi tantangan, ada nice homework-nya itu berbinar gitu ya, itu pasti anaknya ikut-ikutan. Dengan sendirinya. Iya, pasti anaknya ikut-ikutan ya. Dan yang perlu dicatat adalah kita bukan mengajar, tapi kita adalah menjadi teman belajar. Jadi ketika Bunda Septi ini banyak sekali ngulik tentang bagaimana sistem broadcasting seperti saat ini, mengapa kita banyak berubah tampilan, lalu mengubah sistem, menempatkan, sekarang kita hijrah pada ke IPedia, pada beranda yang berbeda, itu semua Bunda ulik terus-menerus. Dan dengan sendirinya, anak-anak kami meskipun jauh itu, di belahan sana, mereka mau tidak mau pasti akan ikut ngulik. Iya, ikut-ikutan gitu. Karena semangat, tertular semangatnya. Dan ketika ngobrol, jadi nyambung. Gitu. Jadi nggak enak sih kalau ada orang ngobrol dan kita nggak bisa nyambung. Jadi anak-anak juga akan dengan sendirinya terpacu. Tidak harus pada bidang yang sama, tetapi dengan semangat dan kerja yang sama dalam hal ini. Jangan sampai kita bahagia itu bahagia sendirian, kayak punya dunia sendiri, tapi berbagilah kebahagiaan itu di grup keluarga, cerita sama temannya, cerita sama suami gitu. Jadi biar merasakan aura kebahagiaannya gitu ya. Gitu kira-kira. Gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Ernisa Sufiah dari Bandung hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ini pertanyaan dari Mbak Umi Farhin Hafifah ya, karena panjang. Nah, saya bacakan dulu. Saya selalu ingat kata-kata Pak panjang memang kenapa, Bun? Nutup. Oh, nutup. Nanti wajah saya cuma kelihatan segini. Nanti saya setting lagi gitu ya. Saya setting ulang lagi nih. Saya kalau belajar hal baru gitu. Oh, ternyata nutup. Oh iya, settingannya berubah. Settingannya berubah. Besok dirubah lagi. Kita ubah gitu lagi. Kan, fontnya kita perbaiki. Fontnya diperbaiki, dikancilin kayak gitu. Itu kan belum tahu. Gitu kan. Yang sesuatu tidak tahu tidak boleh diminta bertanggung jawaban gitu kan. Kita kaget sendiri, saya sudah kaget gitu. Wow, gitu kan. Dan setelah kaget paling apa yang kita lakukan? Tertawa. Iya. Gitu kan. Sama nanti dengan anak juga begitu. Ketika ternyata kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan dan memang kita belum pelajari, maka yang pertama respon yang perlu kita lakukan cukuplah dengan tertawa. Iya, betul. Menertawakan kebodohan kita. Gitu seru banget pokoknya. Itu terjadi dulu waktu saya pertama kali jadi leader perjalanan ke luar negeri bersama dengan teman-teman Padepokan Margosari gitu kan, ternyata salah ya, leadernya aja salah gitu kan. Duh, maaf ya, salah ya, yuk kita duduk aja di sini dan ketawa gitu kan. Iya, maunya ngirit ternyata malah ngorot-orot coba. Aduh, udah gini. Udah ya Allah. Sudah gitu kan. susah, repot,
ternyata uang malah yang keluar itu malah lebih banyak. Gitu. Terus sehari dievaluasi gitu kan, kemudian mengapresiasi fall celebration-nya itu dilakukan cepat karena waktunya cuma seminggu. Esok harinya harus berubah lagi. Iya, gitu. kita mengubah strateginya. Iya, gitu. Dan ya happiness-nya ada naik, high energy ending. Iya. Lah, ya. Saya baca lagi Pak Dodi, nggak jadi baca ini sebentar. Sebentar sampai mana nih kita saling saya selalu ingat, ya. Saya selalu ingat. Dan mendengar terlebih dahulu, mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri itu bisa memperbaiki komunikasi. Terima kasih banyak, setelah sering mempraktekkan sedikit demi sedikit komunikasi saya menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah. Kuncinya emang mendengarkan ya, mau mendengarkan gitu itu memang keren banget. Kuncinya itu ada di toko bangunan, Bu. Iya, kuncinya ada di toko bangunan, betul. Aduh, Mbak Yeni Noraini, apa kabar? Mbak Anwar Astuti hadir juga, Mbak Sri Indah, gitu ya. Terima kasih. Kemudian ngeteh bareng Pak Dodi Marianto kayaknya bagus untuk judulnya. Oh, bukan hanya judul. Langsung juga ya, bagus. gitu ya. Sebentar, saya mau keluarkan dulu nih. Saya mau keluarkan dulu ngeteh bareng Pak Dodi gitu ya. Oh, nggak ada ngeteh bareng Pak Dodi. Nanti dimasukkan lagi di tulisan itu ya. Ternyata belum dimasukkan ke dalam loker yang baru. Lokernya yang baru belum ada tulisan ngeteh bareng Pak Dodi. Gitu, loker kan? Baru kami masih belum komplit ini tadi itu. Ya. Kemudian dari Mbak Yeni Nuraini, Pak, anak saya 2 tahun, lagi seneng-senengnya ngomong apa saja, segala cerita, suka minta didongengin, apa aja ditanyakan. Ada saran, Pak? Gimana saya mengoptimalkan potensi ini? Terima kasih. Iya, sederhana. Kalau bertanya dijawab. Ya. Kemudian ketika minta didongengin, dongengin. Monotok. Iya. Ada pertanyaan dijawab. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan itu dijawab. Jadi kalau nggak bisa jawab gimana? Kalau tidak bisa jawab, kan menjawab itu tidak harus memberikan jawabannya. Oh, menjawab tidak harus memberikan jawaban. Jadi bisa diajak mencari jawab bersama. Contohnya, Pak Dodi. Contohnya. Oh, apa contohnya? Contohnya. Contoh, Pak Dodi. Umi. Anak 2 tahun tuh ya. Gitu kan, 2 tahun. Oh, gitu. Ini apa sih? Gitu. Kita di meja kita ada gadget misalnya. Ini apa sih? Itu HP Bunda. Ini buat apa? Kebetulan dia menunjuk sesuatu yang kita belum tahu persis apa itu gunanya. Apa itu ya? Yuk coba kita cari tahu yuk. Lalu mulai searching, diajak searching. Nih, kalau cari tahu, Bunda biasanya di sini nih, tunjukkan. Kita cari tahu ya. Bunda bukakan tuh di laptop atau di HP-nya. Masuk ke searching engine-nya, ke Google misalnya, atau ke Bing atau kemana. Lalu mulai searching. Lalu Bunda, kamu tadi apa ya nak ya? Itu kita tuliskan. Ini untuk apa? Tuliskan ininya itu tadi yang ditunjuk oleh anaknya itu. Nanti akan keluar. Lalu dicari, lalu ditemukan bersama jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, menjawab. Nah, bukan kalau ditanya, melarang. Misalnya gini contohnya nih. Mi, ini apa sih? Tanya aja. Gitu. Ntar deh, Umi lagi sibuk. Nah, jadi kalau ditanya itu menjawab atau mencari jawab bersama, bukan melarang. Karena begitu anak dilarang, dia akan berhenti bertanya lagi. Nanti selesai itu intellectual curiosity-nya. Mati jadinya. Jadi kalau lagi repot banget gimana? Lagi repot banget diberitahu, sebentar, tunggu ya 5 menit lagi, Umi selesaikan menggorengnya ini, kita cari bareng-bareng jawabannya itu. Nah, gitu. Jadi bukan dilarang. Nggak tahu ya Umi lagi masak. Nanti bisa nggak? Gitu. Nggak selesai nanti. Jadi betul. Seperti itu. Termasuk juga mendongeng. Anak diminta mendongeng. Oh, kamu mau didongengin itu? Iya. Coba siapkan dulu di sana ya, di halaman, di bawah pohon itu. Yuk kita gelar tikar bareng-bareng dan sebagainya ke sana. Atau kalau ibu lagi repot, mintalah sesuatu yang dia menyiapkan itu. Adik siapin dulu ya ini ya. Nah, Umi selesaikan memasaknya, nanti adik siap gelar tikernya, buku-bukunya, nanti Umi ke sana sambil bawa teh. Enak. Itu yang kita upayakan selalu seperti itu. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba muncul,
yang namanya juga proses ya. Kadang-kadang kita tuh lagi bunek, cicilan belum beres, PLN naik melonjaknya nggak karuan, nggak ada penjelasan dan lain sebagainya kayak gitu kan lagi bunek nih ya. Tiba-tiba, ini Umi lagi repot gitu. Itu namanya kan kelepasan. Kalau kelepasan jangan ragu-ragu untuk minta maaf pada anak. Umi minta maaf tadi bahwa Umi menjawab seperti itu. Adik tadi pengen apa ya? Jadi lupa ya Dek ya. Maaf ya. Umi janji tidak akan melakukannya lagi. Jadi kalau salah ya ngaku aja. Nggak usah ragu-ragu. Namanya juga kita kelepasan. Segera istighfar dan lakukan langsung minta SOP maaf, pertobatan. Langsung minta maaf ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan harus minta maaf dan sebutkan salahnya apa itu tadi. Betul. Jadi ya namanya manusia ada kalanya selip khilaf. Ya kita lakukan seperti itu. Saya ini sama anak-anak juga kadang-kadang kan juga muncul yang kayak gitu. Tunggu sebentar ngapa sih? Gitu. Bapak kan lagi saya ini bunek nih, nggak keluar nih. Nah, kalau udah keluar seperti itu, nanti kalau warasnya muncul lagi harus segera minta maaf tuh. Jangan ditunda-tunda. Waduh, nggak beres tadi. Nggak betul itu pada anak-anak seperti itu. Ya, kita minta maaf. Dan ingat kita tidak bisa sempurna memang gitu. Jadi diterima saja. Diterima boleh saja. Kalau salah itu. Jangan lalu menyesal juga seumur-umur. Ya nggak apa-apa. Dan itu akan menjadi bagian juga anak belajar. Betul. Bahwa di dunia ini memang tidak semuanya, tidak segala permintaan dia akan selalu dipenuhi. Itu akan jadi proses pembelajaran. Betul. Jadi tidak apa-apa. Setiap langkah kita terima sebagai proses pembelajaran. Tapi tidak boleh sebagai pembenaran. Jadi itu kan juga proses pembelajaran. Itu pembenaran, excuse. Nggak bisa yang seperti itu. Kalau salah ya minta maaf. Tetap minta maafnya. Tetap minta maaf. Dan rasa penasaran itulah yang memulai munculnya pembelajaran sebenarnya. Jadi kita harus merawatnya. Ada Mbak Kusni Mama Hurin dari Takengon. Wah, seneng banget. Kita sudah berapa lama ya? Wah, saya belum pernah. Kan Bunda sama Ara. Iya, betul. Saya sama Ara dulu pernah ke Takengon ini malam-malam. Saya baru sampai Banda Aceh ya. Belum sampai ke Takengon. Betul. Kemudian ada dari IP Sukabumi hadir, dari Mbak Anissa Mulyasari. Terima kasih Mbak Anissa. Ya. Selanjutnya adalah dari Mbak Dwina Oktavia. Ya. Ibu saya mau tanya. Anak saya kelas 5 SD. Nah, minta izin dibuatkan YouTube. Katanya dia ingin belajar cara bikin video YouTube dan bilang mau jadi YouTuber. Bagaimana saya menyikapinya? Wah, gimana Pak? Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa dunia maya itu adalah juga seperti dunia kita ini ya. Ada sisi gelapnya juga dalam hal ini. Dan ada bahaya juga di sana. Nah, menurut para desainer dunia maya itu, anak-anak itu sebaiknya masuk ke dalam dunia itu ketika sudah cukup dewasa, sudah cukup matang. Lalu mereka memberi batasan usia 14 tahun baru boleh membuka akun sendiri. Ya, kita ikuti saja. Ini desainernya yang mengatakan, jadi kita ikut terlebih dahulu. Maka apabila anak-anak memang ingin membuat akun sendiri, maka dampingi oleh ibunya, oleh ayahnya saat sama-sama bekerja di dunia maya. Sembari mengajarkan tentang adab. Adab di sana. Adab itu diantaranya bagaimana masih berperilaku di dunia maya, bagaimana cara berkomunikasi di dunia maya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dunia maya, apa yang berbahaya dan apa yang sangat berpotensi baik di dunia maya. Itu dilatihkan. Bagaimana cara kita mensortir, memfilter sudah 14 tahun, ia sudah bisa dengan dengan yakin masuk di sana tanpa kita perlu mendampinginya lagi secara intensif, hanya perlu memonitor sesekali. Tidak boleh juga dilepaskan langsung. Tentu ada proses monitoringnya. Begitu kira-kira di dalam kita. Nah, nanti saya sharekan deh literasi digital ya. Saya ada punya e-book literasi digital dan teman-teman bisa nanti mempelajarinya karena kemarin kita baru aja belajar dari provider besar di sini di dunia maya gitu ya, di dunia maya ternyata di sini di dunia maya. Ya begitulah komunikasi. Kadang-kadang ya
itu apanya diapain gitu kayak gitu lah gitu. Jadi ternyata memang banyak sekali yang harus di-sharekan. Dan ingat teman-teman, sudah 1 jam kita bersama. Ini minggu ini kita masih membuka di akun saya di Facebooknya Facebooknya Septipenny Wulandani. Tapi minggu depan kita sudah total pindah di IPedia. Nanti bisa diakses secara live di IPedia, fanpage IPedia di Facebooknya dan di YouTube-nya IPedia. Jangan lupa like dan komen untuk di 2 akun ini. Kita akan bersama-sama memberikan kabar baik bagi seluruh keluarga Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa pekan depan hari Sabtu ya. Sampai jumpa hari Sabtu di obrolan Dapur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.